A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Para YouTuber yang sangat saya hormati, alhamdulillah ini kami berada di Masjid Al-Huda. Masjid Al-Huda ini terletak di Tegalasri, Bejen, Kabupaten Karanganyar. Tidak begitu jauh dari markas kami, markas channel Yuk Ngaji di Rumah Antik, yaitu kira-kira cuma sekitar 5 km. Masjid Al-Huda ini proses penyembelihan korban sudah dimulai tadi jam 6. Ini sudah mulai proses pembagian hewan korban. Dan Masjid Al-Huda ini proses penyembelihan korban tanggal 11 Zulhijjah, hari tasrih yang pertama. Dan alhamdulillah tadi bisa berjalan dengan lancar. Insya Allah nanti kita menemui kepada ketua takmirnya maupun ketua panitia proses kurban ini. Ya, yang terang di dalam agama kita masih diperkenankan dalam proses penyembelihan kurban itu 3 hari sampai 3 hari tasrik. Yes, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Para YouTuber semuanya yang sangat saya hormati, ini di Mina, di Mekah, Al-Mukarramah itu ada proses juga melempar jumroh. Kalau di sini itu masih proses untuk penyembelihan korban. Para YouTuber semuanya mungkin sebagai pengantar sampai di sini, nanti kita menemui kepada ketua takmir masjidnya. Yang terang pandemi begini ini masih dilaksanakan dengan prokes yang sangat ketat sekali proses penyembelihan korban. Ngaten nggih? Yuk kita menemui panitia sama ketua takmirnya. Monggo para YouTuber semuanya. Para YouTuber semuanya yang sangat saya hormati dan cintai. Alhamdulillah ini ketemu ketua panitianya Mas Indra Tri Haryadi ya. Ketua panitia proses penyembelihan, dan juga ketemu ketua takmir masjid Ustadz Anan. Gimana kabarnya Mas Tri? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, tadi bekerja sejak jam berapa ini? Sampai sekarang kok belum selesai ini? Ini tadi mulai pada subuh sudah mulai prosesnya, persiapan segala macam. Iya, pada subuh ya? Pada subuh. Nggih. Nyun sewu, Pak Ketua, Pak Komandan Panitia ini, nggih. Di tengah pandemi ini animo daripada orang berkorban, saibul korbannya meningkat atau turun? Kalau ya alhamdulillah Pak, dari mungkin terlepas dari pandemi, mungkin minat dari masyarakat atau warga di lingkungan jamaah Masjid Al-Huda ini sangat besar sekali. Sangat besar, terbukti dengan pada tahun ini kita berhasil mengajak masyarakat untuk berkorban jamaah, khususnya itu terkumpul 8 ekor lembu. 8 ekor lembu, kemudian ini hadir lagi 9 ekor kambing. Oh, ya. Ini tentunya merupakan suatu proses bertambahnya, karena tahun lalu mungkin dari tahun ke tahun kita bertambah dari 5, 6, 7, dan tahun ini alhamdulillah 8 ekor. Alhamdulillah. Seperti itu. Segitu banyak, proses distribusinya bagaimana Mas Tri ini? Apakah untuk lingkungan di sini saja atau bisa didistribusikan keluar begitu? Ya, dari hasil rapat panitia kurban kemarin, diputuskan memang kita lebih melihat pada sasaran prioritas sasarannya. Bukan domisili ya? Bukan, kita memang lebih, karena ini mungkin syiar dakwah para umat Islam ya. Jadi ini momen dakwah, maka 2 ekor lembu kemarin diputuskan untuk kita distribusikan ke daerah minoritas. Minoritas. Di sana mungkin daerah minoritas itu lebih
dominan masyarakat non muslim. Non muslim. Makanya itu sebagai ladang dakwah Dakwah, ya. kita dari jamaah sudah menyepakati dan setuju para sohibul itu 2 lembu dibawa ke sana untuk dibagikan ke masyarakat sebagai sarana dakwah dakwahnya. 2 lembu. Di sini 6 lembu. Oh, ngaten. Ini merupakan suatu proses yang sebenarnya sangat baik, bahwa yang penting kan bukan masalah domisili Iya, ataupun masalah agamanya, Benar. ya, tetapi sasaran yang kira-kira nanti bisa untuk sebagai proses dakwah kalau Pak. Benar sekali, Pak. Iya, seperti itu. Oh, ngaten. Tapi lingkungan masyarakat sini kan juga nanti insya Allah terbagi semua. Insya Allah kita hitung juga nanti hasil pembagian dagingnya kita tetap juga bagikan ke warga jamaah Galasri. Muslim dan non muslim dapat bagian semua. Semuanya dapat. Alhamdulillah. Ngaten nggih. Ngaten Mas Tri, terima kasih. Moga-moga proses pembagiannya bisa lancar, Amin. baik, tepat sasaran Ya, yang penting benar, itu. benar. Amin, Yang Pak. penting. Dan Amin. teman-teman juga bisa bersemangat Ya. untuk selalu bekerja karena ridha Allah. Amin. Ngaten. Ya. Ini kita kebetulan Ustadz Afnan sebagai ketua masjid juga sudah rawuh. Nanti kita bisa tanya para YouTubiah semuanya yang sangat saya hormati. Ini gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya? Sehat. Berkah. Tadi rawuh di masjid dan jam berapa tadi? Ya, sama dengan teman-teman. Habis subuh langsung siap-siap. Langsung izin. Sapinya datang, kemudian ya siap-siap segalanya. Nggih. Nyun sewu, dalam proses penyembelihan Masjid Al-Huda kok ambil tidak hari yang kemarin. Ini ada pertimbangan apa ini? Ya alhamdulillah. Ya memang kemarin kan dipertimbangkan kalau langsung dari setelah Idul Adha itu kan ya, Repot ya? tambah kegiatan yang lebih banyak. Tidak Iya. bisa dimulai sepagi mungkin. Kalau hari berikutnya mungkin bisa dibuat sepagi mungkin. Apalagi kemarin juga ada pertimbangan saran dari pemerintah ada PPKM itu, jadi sampai tanggal 20 ya kita mundur sedikit aja nggak apa-apa. Insya Allah tetap mendapat ridho dari Allah. Tapi kalau memang dalam proses penyembelihan kurban kan sampai 3 hari tasrik nganten Ustadz ya? Insya Allah ya. Oh, ngaten. Terus terang kemawon, saya yakin sekali Masjid Al-Huda ini setiap tahun kan berkorban. Sebenarnya makna kurban itu apa Ustadz? Apa proses penyembelihannya, apa upacara penyembelihannya atau apa menurut penjenengan? Oke, ini menurut saya, jadi sepanjang pengalaman beberapa tahun ketika saya mengikuti kegiatan kurban, saya juga ikut berkurban juga, insya Allah tiap tahun kita niatkan. Memang kurban itu adalah kurbanan itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya kalau bisa ya segala aktivitas mulai dari mengumpulkan dana, kemudian memilihkan hewan kurban, kemudian pelaksanaannya sampai pendistribusiannya sebisa mungkin ya kita maknai bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dimulai dari mengumpulkan misalkan pengumpulan dana dari kita bagaimana kita bisa mengambil hasil kita yang halal kita kumpulkan itu ya. Kemudian memilih daging kurban, memilih kambing atau memilih lembu juga. Semuanya diarahkan kepada bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk bagaimana kita mendistribusikan hewan kurban. Bagaimana bisa terdistribusi dengan baik, sesuai sasaran. Lebih-lebih kalau memang bisa mendistribusikan ke tempat-tempat yang benar-benar membutuhkan kan. Artinya kedekatan kita kepada Allah semakin bertambah. Intinya begitu, jadi bagaimana dengan kurban itu kita bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala segala aktivitasnya. Yeah. Jadi kan istilahnya ini kalau di dalam era milenial itu kita menjadi Ibrahim baru ataupun Ismail Ashalu kan sangat relevan ngaten Ustaz. Relevan. Memang kalau kurban tidak lepas dari kita ibrah dari Ibrahim alaihissalam beserta Ismail dan seluruh kegiatan yang sudah dialami oleh beliau Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Itu adalah sebuah ibrah yang menjadi patokan bagi kita bagaimana kita melaksanakan kurban. Begitu juga ketika ada cerita kurbannya Habil dan Qabil,
Ngaten? Nggih. putra Nabi Adam dan Nabi Adam dan istri Hawa, 2 orang berkorban. Dalam cerita surat Al-Maidah ayat 27 itu kan ceritakan ada satu yang diterima oleh Allah, kemudian yang lain tidak diterima oleh Allah. Ternyata apa? Ternyata yang diterima oleh Allah adalah karena ketakwaannya, bukan karena yang lain. Maka ini adalah menjadi suatu yang perlu kita pertimbangkan bersama, bahwa intinya ketika kita berbekal takwa dalam hal apapun termasuk korban ini, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Mungkin dalam hal seperti itu kan untuk ibadah haji ya, tapi juga untuk ibadah korban saya pikir juga tidak salahnya. Ketika kita berbekal, bekalnya adalah takwa, dalam hal berkorban juga bertakwa, maka insya Allah Allah akan menerima korban. Apalagi dari sirah-sirah nabawiyah Nabi Ibrahim sudah mencontohkan bagaimana kita mengorbankan logika kita, ya, betul bagaimana itu. Logika kita bertentangan dengan wahyu, misalnya wahyu, itu, kita merelakan itu ya, karena apa? Ketundukan kita pada wahyu. Ya. Itu korban kita seperti itu. Suatu pengorbanan yang luar biasa sekali menika Ustaz J. Jadi dalam proses kurban ini yang kita sembelih kan sifat kebinatangan kita, Ustaz. Iya, betul. Ya, sifat kebinatangan kita, nafsu kita, nafsu yang tidak baik. Gitu. Ya, yang harus kita sembelih, kita hilangkan, dan akhirnya yang tersisa adalah proses ketakwaan kita kepada Allah. Betul. Ngaten nggih Ustaz ketinggalipun Insyaallah gitu. Jadi nilai ketundukan kita kepada Allah itulah yang mempengaruhi besar kecilnya kualitas keimanan kita. Ketika Ibrahim diberi perintah oleh Allah tidak sesuai dengan logika, tapi kan itu wahyu ya. Wahyu. Tetap tunduk ya. Iya. Di era sekarang mungkin kondisi pandemi, apa mungkin kita berkorban di masa pandemi, tapi karena ketundukan kita pada Allah, kita tetap berupaya bagaimana bisa berkorban meskipun dalam kondisi yang serba terbatas. Ini insya Allah apa itu kesungguhan kita ngawekani bahasa Jawanya ya Pak. Ngawekani kondisi-kondisi seperti itu adalah insya Allah termasuk juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarpun prosesnya agak mendesak, agak berbelit-belit, tetap harus proses itu harus kita jalani. Iya, memang begitu. Moga-moga ini semuanya jadi amal soleh kita bersama, Mas Tri. Terima kasih banyak atas waktunya. Sempit-sempit tak curi-curi tadi. Ustadz juga begitu. Tapi begini Ustadz, saya minta di tengah pandemi ini ada pesan buat YouTube ya secara khusus Ustadz. Begini ya, jadi kapanpun zaman tentunya ada tantangan. Ya. Tantangan kita zaman ini seperti ini. Di masa lalu tantangan umat-umat Islam banyak sekali, dan lebih berat dari ini. Ada yang harus hidup di bawah tekanan pemerintahan yang zalim. Ya. Khusus untuk kita yang ada di Indonesia, alhamdulillah kondisinya aman sekarang. Tapi kita secara global diberi musibah, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya berupa pandemi. Maka kita maknai bersama pandemi ini ada suatu cara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan kualitas kita untuk meningkatkan kualitas kita keimanan. Ketika nanti kita bisa lepas dari pandemi dengan cara yang baik, insya Allah nanti kita akan meningkatkan kualitas kita. Jadi apapun yang diterima dari Allah seperti yang sering kita dengar harus kita terima dengan sabar dan bersyukur ya. Jadi kalau pandemi ya kita tetap bersabar bagaimana kita menghadapi pandemi ini. Ketika nanti diberi kenikmatan pandemi dihilangkan ya tidak terus kemudian hura-hura dan sebagainya ya. Ya niatan kita dengan cara yang baik, maka kita dengan syukur dengan cara yang baik. Itu mungkin yang bisa kita lakukan, tetapi ya sebagai ikhtiar ya tetap kita pakai masker, jaga jarak, itu tentu kita lakukan sebagai ikhtiar kita. Ikhtiar itu kan ibadah ya. Jadi betul. Ibadahnya itu nanti akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita pakai masker ya mungkin karena yang tidak nyaman begitu. Tapi karena ini perintah dari Allah, termasuk salah satu cara kita untuk menghindarkan penyakit, insya Allah dapat pahala dari Allah. Insya Allah. Gitu, jadi istilahnya ujian ini merupakan supaya kita bisa naik kelas gitu lah kira-kira. Salah satu insya Allah begitu. Kalau sekolah kan begitu Ustaz. Ngaten para YouTube ya, yang sangat saya hormati dan muliakan, kita sudah berbincang-bincang yang cukup banyak karena masih sudah sibuk semua ini saya tidak bisa mengganggu banyak. Ustaz terima kasih ya. Sama-sama. Mas Tri juga matur nuwun, moga-moga pekerjaan cepat selesai. Amin.
para YouTuber semuanya yang sangat saya hormati, yang sudah subscribe, komen, dan like maupun share. Moga-moga itu menjadi amal soleh panjenengan dan channel ini supaya menjadi channel yang besar, channel alternatif dakwah dengan nuansa etnik Jawa. Billahi taufik wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.